Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Cynthia Ersa Putri dengan NIM 170290888, Kelvin dengan NIM 170291156, dan Rahmi Kairani dengan NIM 170291114. Di sini kami akan mempresentasikan tentang instrumen penelitian, di mana cakupan materi yang kami ambil di sini ada 7 buah. Yang pertama yaitu pengertian instrumen penelitian, yang kedua jenis-jenis instrumen penelitian, yang ketiga pemilihan instrumen penelitian, yang keempat instrumen penelitian kualitatif, yang kelima instrumen penelitian kuantitatif, keenam langkah-langkah menyusun instrumen penelitian, dan yang ketujuh yaitu pengujian instrumen penelitian. Nah, untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian instrumen penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Sedangkan, menurut Sumadi Suryabata, instrumen penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif dan kualitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Jadi, bisa kita simpulkan, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi baik berupa kuantitatif maupun kualitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Selanjutnya itu jenis-jenis instrumen penelitian. Di sini terdapat dua jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu instrumen tes dan yang kedua yaitu instrumen non-tes. Untuk instrumen tes dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tes psikologis dan yang kedua yaitu tes non-psikologis. Untuk tes psikologis ini digunakan untuk mengukur aspek afektif dan intelektual, di mana tes psikologis yang digunakan untuk mengukur aspek afektif sering kita kenal dengan tes kepribadian atau personality test. Sedangkan tes psikologis yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelektual kita kenal dengan istilah tes kemampuan atau ability test. Sedangkan untuk instrumen non-tes dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama itu angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner di sini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner di sini banyak digunakan dalam penelitian pendidikan dan penelitian sosial yang menggunakan rancangan survei. Karena ada beberapa keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, kuesioner dapat disusun secara teliti dalam situasi yang tenang sehingga pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalamnya dapat mengikuti sistematik dari masalah yang diteliti. Yang kedua, penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti menjaring data dari banyak responden dalam periode waktu yang relatif singkat. Selanjutnya itu observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung, atau juga bisa dilakukan secara non-partisipatif, yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan sebagai pengamat saja. Selanjutnya itu wawancara. Wawancara di sini sering kita kenal dengan istilah interview, yang mana merupakan percakapan orang per orang maupun antara orang per kelompok. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pewawancara dan subjek penelitian sebagai informan. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sini digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Misalnya, untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu. Nah, wawancara dalam penelitian dapat dilakukan secara berentang, mulai dari situasi formal sampai dengan informal, atau dari pertanyaan yang terstruktur sampai yang tidak terstruktur. Selanjutnya itu
skala bertingkat. Skala bertingkat atau rating adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat berskala. Walaupun skala bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan informasi tertentu tentang program atau orang. Instrumen ini dapat dengan mudah memberikan gambaran penampilan, terutama penampilan di dalam orang menjalankan tugas, yang menunjukkan frekuensi munculnya sifat-sifat. Di dalam menyusun skala, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menentukan variabel skala. Selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi di sini berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki hal-hal yang berupa transkrip, catatan, buku, surat, prasasti, notulen rapat, agenda, arsip, jurnal, video, dan sebagainya. Selanjutnya itu pemilihan instrumen penelitian. Pemilihan jenis instrumen penelitian ini didasarkan beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama itu jenis data yang dikumpulkan. Misalnya, jika seorang peneliti ingin mengumpulkan data tentang hasil belajar siswa, maka instrumen yang paling tepat dilakukan adalah tes. Selanjutnya itu kondisi responden penelitian. Kondisi responden penelitian adalah kondisi real, latar belakang responden yang akan dijadikan sebagai sumber data. Dan yang ketiga itu kondisi peneliti. Selain berdasarkan kondisi responden penelitian, kita harus memperhatikan juga kondisi kita sendiri, yaitu sebagai peneliti. Di sini kondisi peneliti adalah keadaan peneliti, terutama yang berkaitan dengan kemampuan, kesempatan, dan ketersediaan data. Dan yang terakhir yaitu kondisi lokasi penelitian. Contohnya, jika kondisi lokasi penelitian terpencar jauh antara lokasi yang satu dengan yang lain, disarankan menggunakan instrumen angket agar nanti dipermudah. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Cynthia Ersa Putri. Kepada Cynthia, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang instrumen penelitian kualitatif dan instrumen penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu instrumen penelitian kualitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu ada 4. Yang pertama, angket atau kuesioner. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dokumen. Dan yang keempat, wawancara. Instrumen angket atau kuesioner. Pada instrumen ini berguna untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu seperti bakat matematika, bakat musik, atau kemampuan bahasa dan sebagainya. Kemudian instrumen observasi. Pada instrumen observasi ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian. Dalam observasi ini harus memahami terlebih dahulu variasi pengamatan dan peran-peran yang dilakukan peneliti. Kemudian instrumen dokumen. Instrumen dokumen ini digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Baik, instrumen dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari objek yang diteliti. Kemudian berikut adalah contoh dari angket pada penelitian pengembangan. Kemudian instrumen penelitian kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini ada 4, yaitu yang pertama instrumen tes, yang kedua instrumen angket, yang ketiga instrumen observasi, dan yang keempat adalah instrumen wawancara. Instrumen tes dan inventory. Instrumen tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, seperti bakat matematika, bakat musik, kemampuan bahasa, dan sebagainya. Instrumen angket atau kuesioner. Instrumen angket atau kuesioner ini digunakan untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual. Angket atau kuesioner dalam pengambilan data sebelumnya harus sudah ditentukan dan sudah diuji coba terlebih dahulu.
Kemudian instrumen lembar observasi. Instrumen lembar observasi ini digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Kemudian ada instrumen wawancara. Berikut adalah contoh dari instrumen tes. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi ke-6, yaitu langkah-langkah menyusun instrumen penelitian, dan materi yang ke-7 yaitu pengujian instrumen penelitian. Jadi kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Nah, dalam penyusunan instrumen penelitian, langkah pertama yaitu merumuskan masalah penelitian. Tentu dalam sebuah penelitian kita harus tahu masalah apa yang harus kita teliti terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua adalah menemukan variabel penelitian. Dengan mengkaji variabel menjadi subpenelitian yang sejelas-jelasnya, kita bisa menentukan indikator apa yang bisa mengukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan instrumen yang akan digunakan. Pilihlah instrumen yang tepat untuk bisa menghasilkan data yang sesuai penelitian kita, sehingga nanti bisa menjawab masalah dari penelitian kita. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi instrumen setiap variabel. Ini merupakan sebagai panduan dalam menyusun butir-butir instrumen. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyusun butir-butir instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah kita buat. Kemudian langkah yang keenam adalah mengkaji ulang butir-butir instrumen tersebut. Kemudian langkah yang ketujuh menyusun perangkat sementara. Dengan menyusun perangkat sementara ini, kita bisa menggunakan perangkat sementara itu untuk digunakan sebagai uji coba nantinya. Kemudian langkah yang ke-8 adalah uji coba perangkat instrumen. Nah, uji coba ini sangatlah perlu dilakukan seorang peneliti, karena dengan melakukan ini, peneliti dapat mengetahui apakah instrumen itu dapat diadministrasikan dengan mudah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengobservasinya. Kemudian, apakah setiap butir itu dapat dibaca dan dipahami oleh responden. Yang ketiga adalah ketepatan instrumen, baik itu butir instrumen maupun perangkat instrumen secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah ketetapan dari instrumen. Nah, jika dalam melakukan uji perangkat itu terdapat beberapa kesalahan, maka dilakukanlah langkah yang ke-9, yaitu perbaikan instrumen. Ini dilakukan sebelum menyusun instrumen yang akan kita gunakan sebagai penelitian dalam instrumen penelitian. Setelah melakukan perbaikan dalam instrumen, langkah yang terakhir adalah penataan perangkat instrumen akhir. Inilah langkah terakhir dari penyusunan instrumen penelitian. Kita masuk ke materi yang ke-7, yaitu pengujian instrumen penelitian. Dalam pengujian instrumen penelitian ini, terdapat 3 kriteria instrumen itu dapat dikatakan baik, yaitu yang pertama, validitasnya, reliabilitasnya, kemudian praktikabilitasnya. Namun, untuk syarat pokoknya cukup validitas dan reliabilitas. Setelah yang pertama, kita bahas tentang validitas atau ketepatan atau kesahihan. Validitas ini adalah suatu derajat ketepatan instrumen atau alat ukur, apakah instrumen yang akan digunakan betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan diukur. Nah, validitas ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah validitas permukaan.
Validitas permukaan ini menggunakan kriteria yang sangat sederhana, karena hanya melihat dari sisi muka atau tampang dari instrumen itu. Artinya, jika suatu tes secara sepintas telah dianggap baik, maka tes tersebut sudah dapat dikatakan memenuhi syarat validitas permukaan dan tidak perlu adanya judgement yang mendalam. Yang kedua, validitas isi. Nah, validitas ini sering digunakan dalam pengukuran hasil belajar. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi pelajaran yang telah disampaikan. Yang ketiga adalah validitas empiris. Biasanya menggunakan teknik statistik, yaitu analisis korelasi. Hal ini disebabkan validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah validitas konstruk. Nah, konstruk ini adalah konsep yang dapat diobservasi dan dapat diukur. Validitas konstruk ini sering disebut validitas logis. Validitas konstruk banyak dikenal dan digunakan dalam tes-tes psikologis untuk mengukur gejala perilaku yang abstrak seperti kesetiakawanan, kematangan emosi, sikap, emosi, minat, dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah validitas faktor. Dalam penelitian sering digunakan skala pengukuran tentang suatu variabel yang terdiri beberapa faktor. Faktor tersebut diperolehkan berdasar indikator dari variabel yang diukur sesuai apa yang terungkap dalam konstruksi teoritisnya. Namun, meskipun variabel terdiri dari beberapa faktor, prinsip homogenitas untuk keseluruhan faktor harus tetap dipertahankan sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara satu faktor dengan faktor lainnya. Yang kedua adalah reliabilitas atau ketetapan atau keajekan. Suatu instrumen dapat dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama jika diujikan pada kelompok yang sama, pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Berdasarkan menurut perhitungan produk momen dari Pearson, ada 3 macam reliabilitas. Yang pertama adalah koefisien stabilitas. Maksudnya di sini adalah instrumen ini dicobakan pada responden yang sama tapi dengan waktu yang berbeda. Lalu diuji reliabilitasnya diukur koefisien korelasi dengan percobaan pertama. Nah, jika koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Yang kedua adalah koefisien ekuivalen. Pertanyaan pada instrumen berbeda, tetapi maksudnya sama. Reliabilitasnya diukur dengan cara mengkorelasikan instrumen yang satu dengan instrumen yang dijadikan sebagai ekuivalennya. Begitu juga seperti yang sebelumnya, jika korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Kemudian yang ketiga adalah koefisien konsistensi internal. Instrumen ini dicobakan sekali, lalu reliabilitasnya didapat dengan mengkorelasikan 2 buah tes dari kelompok yang sama. Bisa kita contohkan misalnya untuk tes yang pertama kita ambil butir-butir yang bernomor genap, dan untuk tes yang kedua kita ambil butir-butir bernomor ganjil. Kemudian yang ketiga adalah pengujian yang ketiga adalah praktikabilitasnya. Suatu instrumen dikatakan praktis jika dilihat dari sudut pandang uang dan waktu, dia ekonomis, lalu ia harus mudah untuk dilaksanakan dan diberi skor. Dan yang terakhir, instrumen harus mampu menyediakan hasil yang dapat diinterpretasikan secara akurat serta dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan. Cukup sekian materi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.